Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lilik Musrifah. Saya mengajar di MI The Nur Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 24811207778. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI The Nur kelas 1, materi tentang wudhu dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, itu berarti anugerah dari Allah. Anak-anak, sebelum kita belajar, ayo kita mulai berdoa dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya tunjuk ya, Mas Ihsan, silakan maju ke depan, Nak. Nggih. Isti'dadat. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Saya absen dulu ya. Abida Miftahus Solihah. Ahmad Nur Hafid hadir. Amira hadir. Anindita. Anak-anak, Bu Guru mau bertanya. Siapa yang pernah berwudu? Siapa yang pernah berwudu? Saya mau tanya lagi, mengapa kita harus berwudu sebelum sholat? Iya, Mas Ahmad, apa nak? Oh ya, kalau tidak wudu, sholatnya tidak sah. Misalnya Bu Guru mau sholat, tapi tidak berwudu, apakah sholatnya sah? Tidak, karena wudu adalah syarat sah sholat. Jadi sebelum sholat harus berwudu. Sekarang Bu Guru mau tanya, kalau kita selesai berwudu, apa yang kita rasakan? Apa ya? Kalau kita berwudu, hati kita akan terasa tenang. Anak-anak,
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami tata cara berwudu dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan wudu dengan tertib. Setelah memahami tata cara berwudu dengan benar, peserta didik bisa mempraktikkan wudu dengan tertib dan benar. Kemudian peserta didik bisa memahami bahwa berwudu adalah amalan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru mau bertanya, anak-anak setiap hari sholat enggak? Sholat. Kalau kita mau sholat berarti kita harus Iya, berarti berwudu adalah amalan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ayo diamati apa yang sedang dilakukan oleh seorang anak pada gambar di bawah itu. Berwudu. Ya, berwudu. Apa ya wudu itu? Apa ya? Berwudu menurut bahasa artinya bersih. Kalau kita selesai berwudu, maka kita bersih. Berarti boleh sholat. Kalau kita tidak berwudu, berarti kita belum bersih, belum suci. Wudu adalah bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Jadi wudu adalah menghilangkan hadas kecil. Misalnya kita habis kentut, kita habis pipis, sebelum sholat maka harus berwudu, karena wudu adalah menghilangkan hadas kecil. Berwudu tadi menggunakan apa, anak? Menggunakan air. Dan wudu membuat badan dan hati menjadi bersih serta bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apakah hadas kecil itu? Ada yang tahu? Apa Mbak Bida? Iya betul, hadas kecil adalah keadaan tidak suci. Berarti kalau ada anak yang berhadas kecil berarti adalah keadaan tidak suci sehingga tidak diperbolehkan ibadah, salah satunya sholat. Supaya kita bisa sah sholatnya kita harus apa dulu tadi? Berwudu. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan apa Mbak Amira? Dengan apa tadi mensucikan hadas kecil, nak? Dengan berwudu. Allah berfirman, ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Ini adalah dasar atau dalil bahwa sebelum sholat kita harus berwudu. Syarat sah wudu, supaya wudu kita sah. Kalau wudunya sah, maka sholatnya juga sah. Apa syarat sah wudu? Satu, beragama Islam. Kalau orang Islam berwudu maka wudunya sah. Karena agama Islam adalah salah satu syarat sah wudu. Selanjutnya mumayyiz. Mumayyiz adalah bisa membedakan perbuatan benar dan salah. Bu Guru mau bertanya, mencuri itu benar apa salah? Salah. Menolong teman yang sedang jatuh benar apa salah? Berarti itu mumayyiz. Iya, karena sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya menggunakan air yang suci dan mensucikan.
Air yang suci dan mensucikan maksudnya apa? Bukan hanya sekedar air yang suci saja, tapi air itu juga bisa dibuat untuk bersuci. Terus yang keempat, tidak ada penghalang sampai air ke kulit seperti cat kuku dan tipek. Bu Guru mau tanya, misalnya kita pakai cat kuku, ya otomatis kukunya itu tertutup sama cat. Kira-kira airnya bisa masuk ke kuku enggak? Tidak. Berarti kalau kita mau wudhu, catnya harus dibersihkan. Lagi, kalau misalkan kita main tipek, tahu tipek? Tahu tipek? Misalnya tipeknya itu kena kulitnya tangan. Kalau kena kulitnya tangan, ketika berwudu airnya itu tidak bisa ke kulit karena terhalang oleh maka tipeknya harus dibersihkan supaya airnya sampai ke kulit. Kalau ada tipek terus dibuat wudu, airnya tidak sampai ke kulit, maka wudunya sah apa tidak? Tidak. Coba diperhatikan, itu ada macam-macam air untuk berwudu. Air apa ini? Air hujan. Air hujan boleh dibuat untuk wudu karena airnya suci dan mensucikan. Kedua, air apa ini ya? Air sungai. Kalau kita wudu di sungai berarti wudu kita iya, boleh. Selanjutnya, ini air apa? Air sumur. Air sumur itu air suci dan suka mensucikan, boleh dibuat untuk wudu. Kemudian ada air mata air. Nggih, air mata air, air yang keluar ini apa? Air sumber ya. Kemudian ada air laut. Misalnya kalau kita ke pantai, kita mau sholat, kita boleh wudu di laut karena air laut juga suci dan mensucikan. Misalnya Bu Guru wudunya pakai pokari, boleh nggak? Nggak boleh. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Harus menggunakan air ini tadi. Misalnya Bu Guru wudunya pakai air kelapa, boleh nggak? Nggak boleh. Iya, airnya suci tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Bu Guru, saya punya air apa itu? Air teh. Habis membuat teh banyak, terus dibuat bersuci, boleh nggak? Tidak, karena tidak dibuat untuk bersuci tapi dibuat untuk iya. Rukun wudu ini harus diperhatikan ya. Kalau tidak diketahui anak-anak mana rukunnya, nanti nggak tahu. Rukun wudu itu apa? Yang wajib dilakukan. Jadi rukun wudu itu tidak boleh ditinggalkan. 1. Niat dalam hati. Bagaimana niat berwudu? Nawaitul wudu alirafil hadatil asghari fardholil. Ayo diulangi lagi, niat berwudu. Nawaitul wudu alirafil hadatil asghari fardholil. Ketika kita niat, mulutnya berbicara, membacakan niat, hatinya juga ikut membaca. Yang kedua, mencuci wajah. Nah, ini nggak boleh ditinggalkan karena rukun. Setelah mencuci wajah, rukunnya yang selanjutnya mencuci kedua tangan sampai siku. Harus sampai siku ya, karena ini rukun. Selanjutnya, menyapu atau mengusap sebagian kepala. Nah, ini kepala. Ya, diusap sampai segini, sebagian kepala. Kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Mana mata kakinya? Yang mana? Yang ini ya. Yang terakhir, tertib harus berurutan. Contoh misalnya Mas Fahmi
teratur berwudu. Contoh ya, habis niat mencuci kedua tangan. Loh, setelah itu mengusap sebagian kepala. Kemudian itu membasuh muka. Setelah itu kaki. Urut apa tidak tadi wudunya? Tidak. Maka wudunya tidak sah karena tidak berurutan. Jadi kalau wudu harus berurutan. Lah 6 rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Misalnya wudu Mas Ahmad, lupa tidak basuh tangan. Wudunya sah apa tidak? Sah apa tidak? Loh, sah apa tidak sayang? Tidak dong. Karena membasuh kedua tangan adalah rukun wudu. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Semangat. Tepuk rukun wudu. Pertama niat wudu sambil basuh muka. Basuh tangan keduanya sampai siku. Usaplah rambutmu, basuh kedua kaki. Lakukan semuanya dengan tertib. Urut, yo diulangi lagi. Tepuk rukun wudu. Pertama niat basuh muka. Basuh tangan keduanya sampai siku. Usaplah rambutmu, basuh kedua kaki. Lakukan semuanya dengan tertib. Harus dengan urut. Langkah-langkah wudhu yang mudah. Pertama tadi apa? Kedua, mencuci kedua telapak tangan. Ini sunnah ya. Ini. Selanjutnya berkumur. Setelah itu menghirup air ke dalam hidung, dibersihkan, kemudian dikeluarkan. Setelah itu apa ya? Mencuci seluruh wajah. Ini tadi rukun apa tidak? Rukun. Selanjutnya mencuci kedua tangan sampai siku. Termasuk rukun atau tidak? Rukun. Selanjutnya mengusap sebagian kepala. Rukun. Mengusap kedua telinga. Rukun apa sunnah? Sunnah, betul Mas Ahmad. Kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Rukun. Yang terakhir membaca doa setelah Ayo bersama-sama doa sesudah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, ya silakan didengarkan lagu tata cara berwudu. Kita belajar berwudu. Ayo. Oke. Tata cara berwudu. Mari kita mulai berwudu. Basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Setelah mendengar lagunya kita tahu tata caranya. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita.
Tadi sudah dijelaskan, juga sudah melihat nyanyinya, sudah mendengar lagunya, terus sudah mendengarkan penjelasan dan ada video tata cara berwudu. Bu Guru mau tanya, yang pertama kali dilakukan apa tadi? Baca niat. Ya. Setelah baca niat apa yang dilakukan Diva tadi? Mencuci telapak tangan. Setelah itu apa ya yang dilakukan setelah mencuci telapak tangan? Kumur-kumur. Setelah kumur-kumur apa ya Mas? Apa? Membasuh lubang hidung. Setelah membasuh lubang hidung apa ya? Membasuh muka. Setelah membasuh muka apa sayang? Membasuh? Iya, mencuci tangan sampai siku-siku. Setelah itu apa ya? Setelah tangan sampai siku-siku, membasuh, mengusap sebagian kepala. Selanjutnya, mengusap telinga. Setelah itu, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, baca doa. Anak-anak, ini ada tugas kelompok. Sudah saya bagi sesuai gaya belajar kalian. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Tugas ini saya sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Nah, ini tugasnya kelompok ini. Diperhatikan ya petunjuknya. Perhatikan gambar langkah-langkah wudhu. Diperhatikan. Diperhatikan dulu ya. Perhatikan gambar langkah-langkah wudhu berikut yang disediakan guru. Tugasnya apa? Diperhatikan. Warnai gambar anggota tubuh yang dibasuh saat wudhu. Ini diwarnai. Mana anggota tubuh yang dibasuh? Ya. Setelah itu tulis urutan langkah wudhu di bawah setiap gambar. Kemudian nanti kita praktek ya nak ya. Nah ini dikerjakan bersama-sama. Langkah-langkah wudhu. Apa yang dilakukan pertama? Ya, selanjutnya setelah itu apa sampai terakhir. Bisa ya? Dikerjakan bersama-sama. Apalagi? Yang dibasuh mana? Iya betul. Ini urutannya belum dikasih urutan. Coba diperhatikan. Ini lagi apa ini? Membasuh kaki hingga Mana ya yang pertama kali? Ini apa? Berniat. Berarti nomor berapa berniat? Nomor 1. Berarti dikasih nomor apa? Niat. Mencuci kumur-kumur, basuh hidung, semuka. Setelah itu apa? Nomor 7. Habis tangan. Iya. Iya ditulis. Ayo. Basuh. Semuanya sudah selesai tugasnya nak? Sudah. Sekarang Bu Guru meminta dari kelompok visual untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo silakan maju nak semuanya. Ayo silakan maju. Coba. Coba diperlihatkan hasilnya. Coba diperlihatkan hasilnya. Iya. Ini yang diwarnai adalah anggota wudhu. Apa saja yang pertama dibasuh ini? Yang dibasuh muka. Setelah muka apa? Tangan. Setelah tangan sebagian kepala. Kemudian telinga, yang terakhir kaki. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, ayo sini nak. Coba dibacakan langkah-langkah wudhu. Pertama apa? Yang keras.
6 membasuh tangan sampai siku-siku. 7 membasuh bagian kepala. 8 membasuh telinga. 9 membasuh kaki sampai mata kaki. 10 membaca. Ya, terima kasih. Kita prakteknya di sini dulu, setelah itu kita ke tempat wudhu. Ayo sini maju, sini sayang, sini nak. Gini, sini dulu. Hadapnya ke sini nak. Iya, sini. Ayo baris-baris. Pertama apa yang dilakukan dulu? Baca niat. Bagaimana niatnya? Setelah itu cuci telapak tangan. Setelah itu apa? Kumur-kumur. Kemudian membersihkan hidung. Kemudian airnya dikeluarkan. Selanjutnya kita membasuh muka. Membasuh mukanya itu harus sempurna. Sampai sini. Disunahkan 3 kali. Airnya harus mengalir. Selanjutnya membasuh tangan. Dari tangan kanan dulu dibasuh sampai siku. Dibersihkan sampai siku. Selanjutnya tangan kiri dibersihkan sampai siku 3 kali. Setelah itu apa ya? Iya, mengusap sebagian kepala. Ini kepala ke belakang, seret. Lagi ambil air, seret. Lagi ambil air. Kemudian mengusap telinga. Gini ngusapnya, seret. Iya. Lagi ambil air, seret. Ambil air lagi, seret. Kemudian kaki kanan dibersihkan. Ini dibersihkan sampai sini. Sudah bersih 3 kali, selanjutnya kaki kiri. Yang terakhir apa nak? Membaca doa. Kita hadap ke kiblat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih. Betul wudu fil hadahil asharil faradat lillahi ta'ala. Cuci telapak tangannya. Sudah. Kemudian kumur-kumur. Hidungnya dibasuh. Basuh muka. Basuh kedua tangan. Cari kanan dulu, kanan dulu. Yang bersih sampai siku-siku. Kemudian tangan kiri sampai siku-siku yang bersih. Sampai siku-siku. Sudah. Kemudian mengusap sebagian kepala. Telinga. Kaki kanan dibersihkan sampai mata kaki. Sudah. Kaki kiri kita hadap ke kiblat, baca doa sesudah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Cita. Nggih Mbak Cita. Kerudungnya sini nak, kerudungnya. Ayo Mbak Cita.
dilepas ya, Pak? Ini, iya dilepas. Nih ya. Nah, itu. Cuci telapak tangan. Kumur-kumur. Setelah itu suka tangan kanan sampai siku-siku. Sudah, tangan kiri sampai siku-siku. Mengusap sebagian kepala 3 kali. Sudah. Kaki kanan. Kaki kiri. Sudah, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih. Anak-anak, alhamdulillah hari ini anak-anak bekerja kelompoknya bagus sekali. Yang ini tadi sudah bisa mewarnai sesuai dengan petunjuknya, yaitu mewarnai anggota tubuh yang dibasuh. Selanjutnya yang ini tadi kelompok auditori sudah menjelaskan dengan baik tata cara langkah-langkah wudhu yang benar dengan tertib. Sekarang Bu Guru mau memberikan asesmen ini untuk dikerjakan. Ya, ini ditulis namanya. Hal pertama yang dilakukan. Nah, ini nanti dikerjakan ya. Bagian tubuh terakhir yang dibasuh saat wudhu. Yang terakhir apa tadi? Iya, kaki. Betul sekali. Membasuh muka dilakukan setelah apa? Apa? Kumur. Mana ya? Ini. Ayo, silakan dikumpulkan hasilnya tadi anak-anak. Silakan. Ayo, iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita hari ini belajar tentang apa ya? Tentang apa? Tentang berwudu, yaitu tata cara berwudu. Wudu itu merupakan salah satu syarat apa? Sholat. Sebelum kita sholat, kita harus apa dulu? Berwudu. Kemudian ketika kita berwudu, maka kita harus memperhatikan syarat sah sholat. Apa tadi syarat sah sholat? Harus beragama Islam. Yang terakhir, anak-anak, ada PR dari Bu Guru. PR-nya apa? Menghafalkan niat wudu di rumah bersama orang tua. Siap? Siap. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita menjadi orang yang selalu disayangi Allah. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.